Bro Bernard, selamat datang di Trade Halo Planner. Pak Gemma, thank you diundang Luar lagi ya. biasa, kita mau ngobrolin tentang bisa nggak sih kita nih kalau sebagai trader, sekarang millennials ini kan senengnya adalah saham-saham second liner, third liner, atau mungkin penny stocks. Dan gua ngelihat bahwa Sukor Sekuritas melalui Bro Bernard ini banyak banget menginfluence orang melihat saham-saham penny yang bagus. Ini kan menarik banget, apalagi kita sekarang juga sudah aktif di Sukor Sekuritas Premier under Astronaci. Kita mau juga menginfluence orang kalau misalnya blue chip lagi sideways, ini ada nih pilihan saham-saham. Nah, pertanyaannya adalah tipsnya apa memilih saham-saham yang model beginian tapi supaya kita nggak sampai habis-habisan gitu. Oke, yang pertama tipsnya kita harus tahu story dari sisi market global, hype-nya juga ya? dan domestik, yang di follow oleh volume yang gede di market Cara domestik. ngeliatnya gimana? Nah, kita pertama ngelihat tren di Amerika Serikat itu seperti apa. Harus ngelihat sampai sana? Harus ngelihat, dan ini dilakukan semuanya oleh research dari Sukor Sekuritas. Jadi teman-teman yang join Astronaci tentu saja bisa masuk ke grup tersebut. Tentunya ya, nanti kita bisa akses dari spot gitu ya. Coba ceritain angle-nya gimana? Jadi kita ngelihat makroekonomi itu arah investasinya kemana? Karena Contoh kita melihat COVID-19 nih di Oke. Amerika Serikat sana menggelegar istilahnya di belahan dunia juga termasuk Indonesia. Di sini kita melihat digitalisasi dipercepat secara tidak langsung. Nah, karena digitalisasi terpercepat secara tidak langsung, ini berdampak terhadap perusahaan-perusahaan yang kaitannya mengenai tech. Menjadi booming banget. Jadi tetap tech dong, lu lihat? Belum tentu. Selain tech, kita melihat tren di Amerika Serikat sana, Ark Financial yang dimiliki oleh Cathie Wood, dia juga investasi di perusahaan-perusahaan kaitannya dengan healthcare. Kenapa healthcare? Karena orang-orang udah mulai lebih aware terhadap kesehatan mereka karena pandemi ini. Dan itu ngaruh menurut lu ya? Ngaruh banget. Apalagi di Indonesia kita melihat banyak influencer dan banyak orang-orang yang yakin apa yang terjadi di Amerika Serikat sana, di market regional akan terjadi di Indonesia juga. Sehingga tidak heran di kuartal 2, kuartal 3 kemarin yang banyak bergerak adalah sektor-sektor digital, terutama bank digital, dan juga kaitannya mengenai sektor kaitannya mengenai healthcare. Berarti dari kita udah lihat makro buy-nya di benua mana. Dan let's talk about the valuation. Emangnya saham-saham begini kita ngitung valuasinya, apakah itu masih diperlukan? Atau kita hanya ngeliat market sentimennya atau gimana? Nah, kalau untuk kaitannya mengenai bank digital, kita ngitungnya belum bisa dari valuasi, price earning ratio, price to book value, kita nggak bisa. Kita ngelihatnya potensi growth ke depannya. Dan kita melihat transaction processing value, kemudian kita melihat deposan yang ada di bank tersebut, dan juga potensially nanti duitnya dilandingin kemana. Nah, itu jadi pertanyaan. Dan salah satu yang udah cukup kuat, yang Sukor Sekuritas rekomendasikan adalah BBYB. Neo. Bank Neo, yes. Kenapa? Karena backing-nya itu adalah Akulaku. Salim bukan sih itu? Bukan. Itu Akulaku, belakangnya itu Alibaba. Dan kita udah tahu bagaimana track record Alibaba di China sana untuk mempenetrasikan si Alipay-nya sehingga dipakai oleh ratusan juta masyarakat China di sana. Nah, dia masuk ke Indonesia lewat Akulaku nih. Nah, Akulaku ini minum, bos. Biar nggak tegang banget. Cheers dulu. Pinky nih punya. Pinky, gua orange. Lu tegang banget, berapi-api. Semangat nih soal cerita. Dulu. Soal cerita BBYB semangat banget nih. Tapi bukan pom-pom ya? Oh, bukan. Pasti ya? Bukan. Awas ini disclaimer semuanya di sini. Jadi belum pasti cuan dong? Ya, kita harapkan cuan. Amin. Kita lanjutkan. Jadi kita ngelihat dari sisi dari Indonesia sendiri, bisnis modelnya, right? Yes. Tapi nggak bisa di value kan? Nah, belum bisa. Gimana dengan komentar orang-orang yang katanya udah triliuner itu, yang merasa bahwa value investing adalah Tuhan untuk sukses? Apa nih bank kecil jelek kayak gini? Nah, kita mungkin harus menghargai perbedaan nih Pak Gemma. Antara kita menghargai dong. Orang yang... Lo sama gue juga berbeda, bro. Iya, bener banget kan. Kita berbeda, tapi kita saling menghargai. Bineka Tunggal Ika, bro. Bineka Tunggal Ika, makanya. And that's why kita melihat kalau yang bank digital itu, kita melihatnya bagaimana dia bisa penetrate atau menambah jumlah user dulu. Itu kunci pertamanya. Nah, setelah dia bisa menambah jumlah user, misalnya antar jadi 10, 20, 30 juta. Nah, dia akan lebih gampang untuk mendapatkan funding, dan funding tersebut akan dilandingkan. Jadi lu nggak peduli masalah valuation daripada... Nggak, kita ngeliatnya growth ke depannya potensi. Nah, karena ini. Nanti kalau ujung-ujungnya, kalau udah usernya udah ada di dalam ekosistem itu, ujung-ujungnya kita bisa monetisnya lebih gampang. Melalui payment, landing, dan lain sebagainya. Gue setuju, cuma gini, anyway tentang perbedaan, prinsip gue dari dulu Astronaci, berbeda itu boleh. Tapi kunci itu ada kunci, ada 360 anak kunci, ada satu lubang kunci. Yang bisa buka kunci itu cuma satu.
Jadi perbedaan boleh, cuma masalahnya lu berbeda bisa cuan nggak? Nah, bener dong, setuju. Nah, pemahaman bahwa ini saham kecil nggak bisa di value dan seterusnya berarti ini tidak layak beli. Lu setuju nggak sama pendapat itu? Nah, tapi kita kembali lagi, itu sekarang belum bisa di value dengan parameter yang lama ya. Parameter tapi yang lama? 2-3 tahun lalu baru pasti bisa. Berarti sekarang kalau orang ngejudge bahwa bank kayak Neo ini tidak karena dia tidak bisa di valuation, kita nggak tahu intrinsic value dari sudut pandang value investing, maka tidak layak beli, itu nggak bijak dong? Nggak bijak. Kita harus lihat anchor investornya siapa. Kemudian anchor investor ini bisa mempengaruhi perusahaan untuk bergerak seperti karena apa. Karena marketnya nggak efisien anyway, right? Yes, that's true. Dan juga apalagi tadi kita kembali ke BBYB ya. BBYB ini di backup sama Alibaba. Yang mana Alibaba ini udah sukses di China sana, sekarang perusahaannya udah untung nih. Kita buktikan nih di Indonesia dia bisa sukses atau enggak. Dengan strategi yang menurut saya juga hampir mirip. Dan dia menjadi bank digital dengan jumlah downloader paling banyak saat ini. Downloader? Di Indonesia, bedanya, mungkin buat tradepreneur yang di rumah, bedanya apa sih bank digital sama yang non-digital? Ujung-ujungnya gue pakai misalnya BCA atau Mandiri juga pakai internet banking juga, bank apa bedanya? Bedanya begini, kalau bank digital itu nanti ke depannya untuk melakukan lending atau pinjaman nih, semuanya nggak perlu ada survei dan lain sebagainya. Tapi rasio loan to asetnya berapa? Nah, semuanya pakai AI. Artificial Intelligence. Nanti Artificial Intelligence inilah yang akan menghitung kira-kira layak dikasih berapa dan lain sebagainya. Kredit scoringnya menggunakan AI. Terus untuk ngontrol non-performing loan-nya gimana? Nah, digital emang ada robot debt collector datang gitu? Tentu begini, pada awal mulanya untuk bank-bank digital ini, untuk ngitung NPL susah. Pasti NPL-nya tinggi dulu di awal. Karena dia pasti akan adjust tentang behavior orang Indonesia. Oh, orang yang begini, kredit risk-nya seperti ini. Cara bayar cicilannya begini, kalau orang yang begini, semua itu pasti ada machine learning-nya. Cukup gede di awal. Cukup gede, tapi itu dikompensasikan dengan bunga yang diberikan. Pasti gede lebih tinggi juga, gede dong. lebih tinggi daripada. Berarti net interest margin-nya bakal lebih gede. Lebih gede, cuma itu untuk tujuannya karena NPL-nya mengcover NPL lebih besar tadi itu. Tapi NPL ini akan menurun seiring dengan mesinnya tadi belajar, tambah pintar. Oke, menarik. Kayak Bank Jago itu juga udah... Bank Jago juga udah. Kenapa lu lebih pilih Bank Neo daripada Bank Jago? Nah, kita lihat dari price to book value-nya dulu. Bank Jago ini udah di atas 25 kali. Bahkan sempat hampir 30 kali ketika menyentuh harga 18 sampai 19 ribu. Tetapi untuk Bank Neo atau BBYB ini, price book value-nya masih di bawah 10. Masih di kisaran area 5 sampai 7. Sekarang harganya 1505 nih di chart gua ya. Buat kalian silakan nonton ini chartnya. Ini adalah daily chart daripada BBYB pada hari ini. Jadi lu juga lihat bisnis modelnya ke depannya akan jadi kayak gimana kan? Bener banget. Oke, so itu why, macro, what fundamental. Let's talk about the technical analysis. That's the dimensi yang ketiga. Dari tim lu ngelihatnya arahnya kemana? Tadi what-nya kan sudah jelas, valuation-nya ya nggak bisa dihitung dulu sementara. Betul. Berarti ngelihat target price pakai apa? Apa pakai technicalnya? Kita ngelihat fundamental proyeksi kira-kira berapa user yang akan tergenerate. Dan dari situ nanti bisa kita lihat per user kira-kira bisa generate berapa rupiah. Nah, di situ udah ada hitungannya di report Sukor Sekuritas. Jadi semuanya harus join nih Astro bareng Sukor Sekuritas, Sukor Sekuritas Premier supaya tahu detailnya nih. Detailnya ya. Jadi kita targetnya di 4.300 dari Sukor Sekuritas. 4.300. Oke, sekarang let's see the chart. Yang Anda lihat saat ini adalah BBYB yang saat ini bergerak di dalam wave 4 kalau kita menggunakan Elliott Wave. Jadi ini bergerak dari wave 4 dan saat ini BBYB itu lagi terkonsolidate untuk naik lebih jauh dan ini pada saat wave 5-nya terjadi. Mari kita lihat. Saya akan apply Fibonacci. Lu hitung berapa tadi? Di area 4.300. Oh, ini gede banget sih 4.000. Kalau untuk short itu berapa tahun? Setahun? Setahun. Istimewa sekali. Jadi kalau dari gambar yang gue lihat nih, at least price action analysis-nya itu 3.500. 3.500. Berarti ada selisih ya. Target lu 4.400. 4.300. 4.800 perak. Volumenya gimana? Gue belum pernah ngecek ini. Nah, kalau volumenya likuiditasnya bagus banget sekarang. Turnover-nya bahkan dia sempat mencatatkan sebagai nomor 1 turnover di hari tersebut. Jadi dia sempat mencapai angka di atas 1 triliun per hari. Gorengannya kasar nggak? Enggak, dia lebih halus. Kita bisa melihat dari chartnya sendiri. Jadi areanya sekarang konsolidasi di kisaran area 1.320 sampai 1.800. Jadi masih mild lah dibandingkan dengan saham-saham bank digital lainnya. Jadi dibandingkan Arto lebih kasar ya? Dibanding Arto ya. Jadi gua ngelihat
Itulah Astronasy, 4-dimensional analysis. Why? Is makroekonomi kita lihat dari Amerika, apakah punya impact ke Indonesia. Terus kemudian valuation nggak bisa dipakai, maka kita lihat growth daripada business model. Mungkin justru kita lihat daripada top revenue goal-nya. Ya kan? Terus kemudian kita lihat daripada price action analysis-nya. Sekarang ternyata di wave 4, target price-nya menurut gue 3.500 dulu. Kalau itu ke 3.500 aja udah 100%, bos. Yes, makanya. Ya kan? Dan menurut lu belinya di mana? Belinya menurut saya di dekat-dekat area 1.300 sampai 1.400. Antara range 1.300 dan 1.500 ya, karena memang itu support yang lumayan kuat, jadi bisa collect lah ya. Tapi sekali lagi ini bukan pom-pom ya. Ya bukan. Jadi semua resiko ditanggung teman-teman masing-masing. Tanggung pemirsa guys. Tapi money management penting. Pasti Pak Gema udah asset allocation lah ya. Kalau misalnya volatility-nya gede ya lu jangan banyak-banyak masuk karena duit kecil percentage-nya bisa gede kan gitu. Cuma kalau kita ngelihat dari hype-nya ya very possible gitu. Very possible. Oke, itu dari teknologi. Lu ada lagi nggak ide saham penny yang kira-kira ya oke. Nah, tadi kedua kita bahas nih. Yang penny tadi kaitannya mengenai saham yang baru IPO juga nih. Yaitu di sektor healthcare. Yaitu BMHS atau Bunda Medik. Bunda Medik. Yes. Ini kan rumah sakit Bunda bukan? Yes, rumah sakit Adik Bunda gua Medik. soalnya melahirkan di situ, bro. Oh iya, itu biasanya rumah sakit untuk ibu dan anak. Artis-artis sesarnya di sana katanya. Yes. Bayi tabung, sorry, bayi tabung. Bayi tabung di situ Ya, benar. Dan itu kan juga revenue-nya gila. Oke, sejak IPO saham ini kalian bisa lihat di chart sideways aja. At least nggak hancur nih dibandingin Bukalapak ya. Lebih bagus lah ya. Yes, lebih bagus. Sorry to say. Karena perusahaan ini udah untung, Pak Gema. Dan kita melihat dari tahun lalu, year on year di semester 1, kita melihat top line-nya itu ada kenaikan di kisaran area 90% dan bottom line-nya atau earnings-nya naik di kisaran 70%, membaik dari tahun sebelumnya. Sehingga Sukor Sekuritas memperkirakan bahwa BMHS ini bisa bergerak hingga kisaran area 1.600 di area PI 24 kali. Di stretch itu standar deviasi berapa PI 24? PI 24 kali kan kita belum bisa melihat dia dibandingkan beberapa saat sebelumnya kan, ini kan soalnya baru IPO. Tapi dibandingkan dengan kompetitor, dia termasuk rata-rata di media. Kalau kita bandingin 3 tahun sebelumnya kan bisa kelihatan. Jadi 3 tahun nanti aku cek ya, lagi. Nanti cek deh. Detailnya ada di reportnya Sukor. Sekali lagi di report Sukor guys. Nih gue kasih teasernya nih, lihat nih. Nah, mau dapat aslinya WhatsApp di sini trading bareng gue di Sukor Sekuritas Premier. Bener banget. Sekalian promosi aja nggak apa-apa. Promosi bener. Ya masalah, yang penting kan ada edit value-nya. Ya kan, bikin report capek bro, bener, ya nggak? Gila banget. Nah ini kita lihat chartnya dulu. Kalau kita perhatikan ini bergerak di dalam konsolidasi. Dan menurut gue di atas 1.100, dia berapa nih? Begitu dia terbang 1.200 ke atas harusnya udah bablas terus nih. Target lu berapa? 1.600? 1.600. Di atas 1.150 guys. Ini begitu dia breaking 1.150 mesti siap-siap. Dan penting nggak sih kita ngelihat market maker karakteristiknya gimana? Karena terus terang yang saham-saham baru gue udah nggak update. Bandar-bandarannya siapa aja. Nah, kalau dari sisi kita perlu melihat price movement-nya aja. Kira-kira kasar atau enggak gerakannya. Tapi kalau untuk BMHS ini cenderung bergeraknya lembut lah, halus. Perlu stop loss nggak? Perlu stop loss tentu saja. Dalam kondisi apa stop loss? Dan apakah buyback lagi ntar? Stop loss jika dia jebol area support lah tentu saja. Terus kalau naik lagi lu buyback lagi? Buyback lagi. Soalnya kan kalau kita cerita tadi BBYB kan tuh tarik panjang nih. Target price-nya katakan sampai 4.000. Ya di tengah-tengah bisa aja orang salah entry habis itu kejedot. Pertanyaannya adalah kalau misalnya trade planner di rumah ini mereka mau, ya udah gue pegang panjang, gue nggak mau pakai stop loss, bisa nggak? Misalnya nih kalau gue beli saham Bank Mandiri. Gue sistemnya invest. Gue tahu ada gap di 7.500, ya gue hold aja sampai situ. Kalau untuk saham-saham yang baru ini kan kita masih belum tahu behavior. Jadi tetap harus stop loss. Karena Indonesia kan masih belum mature ya untuk investasi saham-saham begitu. Dan kita belum tahu nanti winernya siapa di Indonesia untuk bank digital. Karena dari pernyataan dari Pak Yahya nih, Direktur Utama BCA, beliau menyatakan bahwa di Indonesia mungkin cuma ada 2 atau 3 pemenang di bank digital. Cuma ada 2 dia bilang. 2 atau 3, di tiap negara biasa begitu. Kayak di Korea ada Kakao Bank. Penguasanya orang-orang itu aja. Orang itu Kakao Bank tuh Kakao Talk itu ya? Yes, Kakao Talk transformasi jadi Kakao Bank. Jadi Kakao Bank ya. Keren kan? Keren, luar biasa. Jadi memang ini behaviornya berubah. Terus kalau gue udah lama nggak ngeliatin saham goreng, kalau di E-Club kita ada namanya E-Club Penny Hunt. Dan member Sukor Sekuritas Premier yang punya deposit tertentu, mereka bisa di-invite ke dalam grup Penny Hunt. Wow, good banget dong. Jadi sumber research daripada Sukor itu kan fundamental view biasanya. Itu gue goreng lagi bro. Dan ini akan gue maintain untuk saham-saham Sukor Premier. Good banget gitu. bro. Jadi stock pick gue nggak mau pusing, kita percaya nama Sukor. Terus kemudian gue petain dari sisi price action sama financial astrology-nya, tanggal berapa entry-nya.
Jadi aku kan udah dibantu nih sama si Sukor, ibaratnya kalian yang pilih stock picknya. Betul. Dan kita kan tinggal hitung timing dan price actionnya. Berarti 2 ini ya, kita dulu coba. Dong, kalau semuanya kita bocorin nggak jadi join ntar. Nggak jadi join. Jadi Sukor Sekuritas ini khususnya di Premier nanti kita akan fokuskan kepada gimana caranya saham gorengan ini kita kemas, saham third liner lah mungkin ya kita ngomongnya. Atau even second liner kita kemas supaya bisa menjadi satu pilihan menu makanan ketika saham-saham lagi sideways, ya kan? Terus cara tradingnya gimana? Cara tradingnya? Nah, karena tidak banyak orang yang terbiasa dengan saham-saham kayak gini. Nah, kalau untuk saham-saham yang seperti ini, kita melihat better kita lakukan strategi buy on weakness. Jadi misalnya dia jangan breakout ya? Breakout bisa dia pullback dulu. Oh. Nah, kita beli waktu pullback di dekat-dekat area support itu, kita bisa collect bertahap. Oke. Karena biasa range volatilitasnya tinggi. Kalau kita break, false break, kita harus kabur. Oke, harus langsung kabur ya? Kaburnya kejauhan ntar. Mantap, jadi strateginya adalah buy on weakness, kemudian break support kita cut loss. Yes. Pada saat memang confirm dia balik lagi, jangan segan-segan buat masuk. Yes. Berapa persen lu saranin dari portofolio untuk beli saham-saham second third? Kalau untuk dari porto seperti ini, disarankan maksimal kurang lebih 30%. 30%, jadi kalau punya 100 juta, 30 juta lu maksimum untuk beli antara BBYB atau BMHS. Jadi 15 juta lah ya, karena bisa naik sampai 40% kan lumayan. Lumayan gitu banget, apalagi dikala blue chip lagi sideways. Walaupun nanti Oktober biasa rally. Iya sih. Jadi memang kayaknya di tahun-tahun setelah euforia 2020 akhir itu kita dipaksa harus sabar banget, ya kan? Dan kita dipaksa harus benar-benar lebih memiliki satu prudent daripada risk management dan nunggu kayak ya cuma 4 bulan doang make money-nya kan gitu. Iya, Mantap. So, ada 2 pilihan TradePreneur untuk kamu bisa improvisasi di dalam penataan portfolio. Kita bukan pom-pom di sini, kita coba ajukan sebuah ide, kita udah bahas kupas, kalian udah lihat chartnya, nanti lebih detail silakan. Nanti ada Discord, silakan gabung ke Discord dari Sukor Premier by Astronaci. Silakan WhatsApp ke nomor ini. Saya mau trading bersama Sukor Sekuritas Premier ya. Dalam 2 hari nih buka akun jadi. Ini pertama kalinya, luar biasa. Dan online tradingnya keren banget. Bisa ditradingkan juga di Mac, bisa di Windows, di mobile. Dan di bulan Maret 2022, Bro Bernard ada kejutan bahwa melalui spot ini bisa langsung terkonek ke TradingView. Yes, betul banget. Luar biasa. Dan risetnya oke punya. Silakan WhatsApp supaya bisa ketemu dengan Astronaci Team di Discord. Kita akan ngobrolin lebih lanjut tentang saham-saham. Kita gibahin saham istilahnya. Yes, tentu saja. Ya, kita lihat di saham-saham third linernya oke atau enggak. Dan kita entry bareng di Penny Han. Alright Bro Bernard, mudah-mudahan ini bisa menjadi rezeki buat kita semua. Amin. Thank you so much. Maju terus Sukor Sekuritas bersama Sukor Premier Astronaci. Sampai ketemu di TradePreneur berikutnya. See you, bye-bye.